لي لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة إلى أمطرت بالخاف بغير سماء بها أمطرت بالخاف بغير سماء. Jadi pertanyaan ini saya rangkum ada 3 lah paling tidak. Jadi yang pertama tetap mengacu kepada yang disampaikan dibuka oleh Ustadz Said tadi, makna dari perjalanan maksiat itu yang seperti apa. Jadi indikasinya, indikatori wopoai nanti tambahkan Ustadz Roti barangkali. Terus kakean versi kata koncone Hatta Imam. Sing ini Malang isak jane pirang kilo sih, pirang kilogram ya jare ngono iku, Bang. Malang iki pirang kilogram jare ngono. Wis memenuhi syarat enggak kalau safar dipakai untuk qasar atau jamak dan seterusnya. Sehingga versi yang pas ini ragu lah ceritanya. Barangkali bisa diberikan mungkin takok sakjane ku takok dasarnya apa ini. Nek cara mengambil dasar dari mana begitu ya. Yang ketiga, iki sakjane iki mang curhat. Maka pembukaan saya tadi jamak takbir ternyata ono temenan. Terjebak pada situasi katut konco masalahnya sak rombongan sak mobil kamelok nyopir kawar kon leren alah sarasen. Saya kira 3 hal itu. Sebelum ada pertanyaan lain monggo saya berikan kepada Ustadz Ahmad Fauzi Ghafur. Alhamdulillah matur suwun. Langsung poin pertama, ukuran kilo 84 itu kesepakatan para alim ulama dalam bab ukuran ini mazhabul arba'ah sepakat. Memang dan itu ukuran jarak sini ke sana bukan berangkat balik. Ukuran jarak sini ke sana bukan ukuran waktu. Bukan sekali berangkat, jarak perjalanan sini sana itu loh. Ya, sampai tujuan. Nah, kalau itu baru diperbolehkan qasar. Tapi kalau masalah jamak tidak ada hubungannya dengan perjalanan jauh-jauh pendeknya ndak. Tapi kebutuhan misalnya seperti Mas Hatta ini 2 pertanyaan sekaligus ya, saya kasih contoh. Ke Lumajang itu kan dari sini kan lebih dari 8, mestinya kan boleh qasar, boleh qasar karena lebih dari 80. Tapi karena keadaan yang menjadikan sulit sholat karena sing liyane gak gelem sholat, supir yo gak gelem sholat, masuk kate mudhun dhewe. Maka di situ berjalanlah namanya sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu itu adalah orang yang mau sholat tapi kesulitan, misalnya belum punya wudhu, pakaian kotor, najis, atau lingkungan yang tidak mengizinkan karena supirnya gak gelem mudhun, sing liyane ngenyek jari kiai ustadz mau ya. Wes akhirnya maka orang yang sadar, yang tahu, maka di situ diwajibkan sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu. Lah sholat hormat waktu itu dalam keadaan apa adanya. Kecuali sampean punya wudhu atau tayamum di bis itu dan pakaiannya suci, maka dianjurkan sholat biasa, sholat jamak atau jamak qasar dalam keadaan duduk. Boleh itu karena persyaratannya sudah mencukupi, pakaiannya suci, punya wudhu, boleh. Jadi cukup dengan Allahu Akbar, kalau rukuk ya gini, kalau i'tidal kemudian sujud lebih rendah. Dan di sana tidak perlu qadha karena memang sudah memenuhi syarat. Tapi kalau tidak suci kemudian tidak punya wudhu, tetap wajib sholat. Niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati hurmatal waktu fardhu lillahi ta'ala. Ya, cuman kalau hormat waktu itu nanti kalau sudah sampai pada tempatnya harus diganti dikodok namanya. Tapi tetap tidak boleh empat sholat sekaligus, tidak boleh. Tetap jadi sampai sholat hormat waktunya ya duhur, asar ya asar, atau dijamak
zuhur dengan asar dengan kondisi yang ada, kemudian nanti maghrib dengan isya. Tapi di sana kalau sudah sampai di tempatnya Lumajang itu sholat seperti biasa, sholat seperti biasa. Atau karena waktunya mepet mendesak boleh dijamak di sana, tapi kodok, mengkodok sholat yang tadi hormat waktu itu loh. Nah misalnya kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalnya kalau sampai di Lumajang gunungnya meledos maneh mati misalnya, mati nang kono, tapi tadi sudah hormat waktu, maka dicatat sudah melakukan sholat. Itu hebatnya hormat waktu. Atau contoh paling gampang, sampean naik kereta KRD itu, berangkatnya sebelum maghrib, ternyata sampai di Surabaya isya, maghrib kan hilang, ya kan? Nah itu sampean bisa sholat hormat waktu di kereta, tapi nanti sampean kodok di Surabaya, atau sampean bisa jamak. Tidak boleh kosor karena jaraknya tidak ada 84 kilo, karena Surabaya dekat. Maka di situ sampai nanti ketika adzan maghrib, waktu maghrib masuk sampai niat jamak, wis nanti maghribnya tak jamak nang isya nang Surabaya. Sekali lagi, kalau safar kalau kosor hubungannya dengan safar minimal 84 kilo. Kalau tidak ada jarak dari itu karena kebutuhan mendesak, ya dijamak gitu aja, enak kan? Nah itu, ini yang pertama juga mencakup pecahan yang nomor 3 kalau nggak salah. Sekarang bab maksiat nggih, tidak boleh tujuan maksiat. Sebetulnya maksiat itu kan jelas kalau tujuannya bukan karena ibadah, karena hanya senang-senang. Nah urusan nanti di sana itu ngapunten, yang ngelirik-ngelirik dedek, yang penting niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat rikhlah, tadabbur alam, atau mencari apa namanya itu, merenungkan ciptaan Allah. Niatnya itu yang terpenting. Adapun di sana terjebak ada maksiat misalnya, ya kita perbanyak istighfar, taubat ya. Jadi nggih, dan jelas kriteria maksiat kan jelas, ibadah kan jelas, tapi yang penting niatnya waktu berangkat itu. Makanya saya sering itu sama keluarga saya, kemana bi ziarah, kemana bi silaturahim. Baru ternyata di sana prakteknya jaluk mampir nang kolam renang itu. Wah, wis iki ya istighfar saja, taubat saja. Ada yang belum Ustaz jawabannya? Ada yang belum? Iya, itu tadi ya dasarnya boleh jamak dan boleh kosor. Tadi tidak semuanya diperbolehkan jamak kosor, itu tadi ya batasan-batasannya. Kalau jamak perjalanan boleh kalau membutuhkan untuk jamak, sedangkan di rumah pun boleh kalau membutuhkan untuk jamak. Nah untuk kosor khusus kalau perjalanan ibadah dan jaraknya 84 km itu. Dan yang terpenting adalah jamak kosor. Jamak kosor itu iya, jamak kosor kalau jaraknya lebih dari 84 kilo kemudian mendesak waktunya, boleh dijamak dan kosor. Niatnya nih yang terpenting, misalnya nih zuhur sama asar dijamak takdim, sholat zuhur asarnya ditaruh di zuhur. Nah itu cara niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri misalnya dengan kosor ya, rok'ataini kosron wa kosron wa majmu'an ilaihil asru atau majmu'an bil asri boleh. Nah, rok'ataini apa, kalau imam ya imaman, kalau makmum ya makmuman, lillahi ta'ala. Misalnya kalau jamak takhir zuhur ditaruh di asar, usolli fardhol zuhri ya majmu'an bil asri kosron wa kosron nggih rakaataini lillahi ta'ala. Atau maghrib dengan isya misalnya sama intinya, cuma kalau isya nggak bisa dikosor. Maghrib ya, usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'i jam'an takdiman salah sarokaatin pancet Ustaz kalau maghrib ya itu. Nah, itu sementara dari saya. Sudah terbuka dan dijawab. Kalau tadi bicara tentang temannya Hatta Bung ini banyak versi, tapi 84 ini sudah jelas ini adalah jarak yang memang sudah kesepakatan para ulama.
hanya mungkin yang membedakan kadang mungkin salah perhitungan sakjane rene nang Malang iki pirang kilo sih barangkali kan hanya itu mungkin, tapi dipastikan itu kalau memang sudah memenuhi 84 kilo ya berarti itu sudah memenuhi syarat. Sedangkan yang tadi dalam situasi yang kondisi yang susah sulit karena situasi tidak bisa sholat, maka ada lagi nih Islam memberikan kemudahan pada umatnya untuk ingat kepada Tuhannya, yakni dengan sholat hormat waktu. Saya kira itu. Oke. Barangkali lagi pertanyaan satu. Oh wonten Pak Ustadz Rodi, monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kita berkendaraan itu di speedometer itu ada ukuran kilometernya. Nggih, ngaten Ustaz. Kira-kira boleh ndak misalnya ini tujuan kita ndak nyampe 84 km ketika terhitung perjalanan itu lurus 84 km. Tapi ketika perjalanannya belok sehingga mencapai di speedometer itu 84 km. Kan bisa terjadi itu. Iya, bisa terjadi, fakta itu dalam speedo itu. Itu. Bisa terjadi itu, nggih. Nah, kalau kita ke Batu lewat Cangar lebih dekat. Tapi kalau kita ke Batu lewat Gempol, Ngawidul Mumet itu jauh. Nah, itu yang di dalam speedo ada bisa terjadi 84 km. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sholat jamaah tadi didasarkan dengan namanya satu kebutuhan. Ini seringkali terjadi pada kita sebagai seorang guru ketika ada peringatan hari besar 17 Agustus. Itu ada namanya gerak jalan. Itu terjadi sering persengketaan itu, perbedaan pendapat. Bolehkah kira-kira dengan alasan itu, alasan kebutuhannya anak-anak ketika gerak jalan itu yang jelas berangkatnya mungkin jam 2 belum asar, dengan satu perjalanan mumet diperkirakan asarnya hilang. Itu sebab kalau tidak punya dasar yang paten, kalau sholat jamaah itu berdasarkan kebutuhan, mungkin ada dasar lagi, dasar hukum timbang itu satu, timbangannya gak sembahyang. Yang repot kan di situ. Wah, akhirnya ini jamak ya apa gini? Hukum timbang sing berlaku. Timbangannya gak penting nih. Mesti Ustaz Rodi ono dasar timbang, tolong catat ya. Timbangannya gak sembahyang. Kan enggak punya dasar. Iya. Itu terjadi itu persengketaan antara guru agama yang satu dengan yang lain. Mungkin Pak Map pernah terjadi kan seperti itu. Iya. Itu akhirnya terjadi hukum timbang tadi. Timbangannya gak sembahyang. Mari suruh Ustaz baca. Ini Ustaz Rodi tanya ini. Satu lagi barangkali ada? Belum ada. Monggo Ustaz diberikan pencerahannya. Terima kasih. Pertanyaan yang baik. Memang Islam itu sudah jelas. Juga di dalam ilmu fikih disampaikan jamak itu hubungannya dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh tidak boleh jamak. Artinya kalau mau itu gerak jalan itu kebutuhan, karena tidak mungkin mosok metu situk maru sholat kan tidak mungkin. Nah itu berarti kebutuhan. Ya sama dengan kita kalau mau pergi misalnya nanti diperkirakan, ini baru perkiraan loh ya, ke Surabaya itu biasanya macet gitu ya. Nek jarak tidak ada 84, jelas tidak boleh kosor. Akhirnya nanti diperkirakan macet, itu baru diperkirakan pancene biasanya macet. Nah itu boleh dijamak di rumah. Jamak tidak boleh, tidak hanya di perjalanan. Kalau ya dijamak boleh, yang penting sifatnya itu kebutuhan. Nah, yang sering terjadi ini ya, ini yang kadang masyarakat salah pengertian, bahkan pernah geger ketika melakukan sholat jamak maghrib dengan isya di isya. Dan namanya jamak takhir, maghrib dengan isya. Ketika mau sholat isya itu imamnya tanya, ini sholat yang didahulukan maghrib apa isya? Ada yang jawab
maghrib lah wong urutane maghrib marunu isya. Jarine sing liyane yo isya dulu saiki wayah isya. Akhirnya gue ger ono sing melok jamak ning salat dhewe-dhewe. Padahal dua-duanya betul diperbolehkan. Jadi kalau jamak takhir maghrib ke isya atau zuhur di asar itu prakteknya sholat yang sebelumnya yang ikut di akhir maghrib di isya boleh maghrib dulu baru isya atau isya dulu baru maghrib. Apa dasarnya? Karena yang punya waktu adalah isya, kita laksanakan pada sholat isya. Jadi dua-duanya boleh. Tetapi kalau jamak takdim, misalnya kalau isya diletakkan di maghrib, maka yang otomatis maghrib dulu baru isya. Itu yang sering terjadi, kadang sering geger. Nah, kemudian masalah nopo wau. Mumpun ani kudu wau. Iya ini jalan berliku ya. Jalan yang penting itu memang jarak ya, ukurannya jarak. Nah, jarak kalau speedometernya menunjukkan itu ya tidak apa-apa. Jarak perjalanan gitu ya. Ya itu sering terjadi itu waktu anak-anak santri kan sering khilah ya, khilah itu golek coro yo apa carane iso aman gawe jamak muter delok wis wae oleh jamak padahal nang Mojokerto padha Mojokerto ya. Tapi ada juga ulama yang berpendapat masalah qashar itu batasnya sholat qashar itu diperbolehkan itu kalau sudah keluar dari batas desa. Ini penting, ini kriteria ya. Nah, sudah keluar dari desanya. Ada yang mengatakan desa itu bukan kampung tapi kecamatan, di mana satu daerah satu desa itu ada cirinya tiga. Satu, keamanan polisi atau kodi KUA. Yang ketiga adalah ada pasar. Nah, kalau dalam tarik itu satu kecamatan kan ada itu polsek, KUA sama pasar. Nah itu kalau keluar tarik baru boleh qashar. Ngosore itu nang Prambon misalnya atau di Mojokerto atau nang Kuatu kan sudah keluar kota itu. Ini nang gone apa long setorik kuno. Salate pikir endi kuno. Nah, boleh, yang penting sudah keluar daerah, yang daerah itu sudah ada tiga hal tersebut itu. Yang jelas qashar itu harus keluar dari kampungnya dalam perjalanan. Nek jamak tidak, tergantung kebutuhan. Ya, terima kasih. Atau contoh yang paling sering itu orang sakit. Orang sakit kan tidak mungkin sering-sering ke kamar mandi macam-macam wudhu atau maka satu wudhu dia kepingin sholat biar tidak banyak bergerak itu maka sholat boleh dijamak. Sebenarnya maghrib dengan isya karena kondisi sakit, karena kebutuhan. Nah, meskipun di rumah, tapi tidak boleh qashar karena tidak dalam perjalanan, cukup jamak. Terus lagi saya tambah ini penting. Ada mak kita atau mbah kita itu sakit nemen, gak sadar. Artinya tidak sadar kan tidak wajib sholat. Kemudian meninggal, itu berarti punya hutang sholat. Nah itu gimana? Itu cara mencari solusinya. Kalau orang itu sudah sepuh sakit tidak sadar maka dia kemudian meninggal, maka itu sholatnya itu bisa dibayar dengan fidyah, utang sholatnya ya. Tapi kalau misalnya yang meninggal itu masih muda, artinya dia tidak mau sholat meskipun sakit tapi tidak sampai semaput. Memang sakit tidak sampai semaput, sekarat, sadar kok tidak mau sholat hormat waktu. Nah maka ketika dia itu meninggal berarti kan sembrono tadi, maka ketika nyaur sholatnya harus dengan apa? Qadha sholat, bukan tidak boleh dengan fidyah, beda. Nah, cara niatnya nyauri sholat, utangi sholat. Iki kok obat nyambuk iki malah bahasa Syafi'i yo. Mari iki komentar. Ngapunten. Caranya niate usolli fardhol maghribi salasa rakaat mustaqbil berarti qadhaan li siapa? Qadhaan li abi kanggo bapak, qadhaan li ummi li jati. Iku nek bahasa Arab nek ngerti, nek Jawa ning ini. Niat ingsun salat nyauri utangi salat mbahku, makku, bapakku. Fardholillahi ta'ala. Itu carane mengkodok salatnya orang sudah meninggal. Cuma yang tadi yang penting adalah kalau yang mati, yang meninggal itu ketika pas sekarat tidak sadar punya hutang sholat. Tetapi kalau tidak sampai semaput
bisa sholat hormat waktu, tidak boleh difidyah, tapi harus dibayar dengan sholat. Tapi orang sepuh tadi itu bisa dibayar dengan fidyah. Satu sholat itu 6 on. Bayar beras nih lho Mas. Nah niku nek 5 waktu sholat berarti berapa? 30 on atau 3 kilo. Itu sehari. Itu nek wong sepuh ndak sadar kemudian meninggal, tapi nek sing sadar nggak mau sholat, nggak mau hormat waktu, maka harus kodok. Ndak boleh dibayar dengan fidyah. Terima kasih. Oke, luar biasa, dan saya kira ini bisa panjang kalau diteruskan karena waktu kita terbatas. Barangkali nanti di sesi yang berikutnya tema ini bisa kita lanjutkan lagi, karena saya yakin banyak pengalaman-pengalaman di lapangan tentang sholat jamak dan qashar ini yang mungkin nanti di sesi berikutnya akan disampaikan. Misalkan tadi ada WA titipan, misalkan itu ada jamaah, kita jamaah dengan keluarga sendiri di satu masjid selama perjalanan karena niatnya jamak gitu ya, dan memang memenuhi syarat. Tapi ada jamaah lain yang sebetulnya bergabung, dia tidak tahu kalau kita ini sedang jamak qashar dan seterusnya. Itu bagaimana? Tapi nanti di sesi berikutnya karena waktu terbatas, sebelum kita tutup barangkali sholawat riyen ini Ustaz Rodi untuk sekedar menghangatkan situasi dan kondisi, biar syafaat Rasulullah SAW betul-betul tetap menyertai kita semua. Monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk itu bisa langsung kita tutup ya Ustaz ya, kita lanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Sambil setelah ini sholawat Nabi, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Kalau toh nanti ada kekurangan, ini tidak lepas dari kami sebagai manusia biasa, dan tetap kami ini adalah sebagai santri. Kalau toh nanti ada perbedaan pendapat, bisa kita sharingkan bersama dan kita ngaji bersama-sama. Saya kira itu. Dan terakhir, salam dari kami, jangan lupa bersyukur dan berbahagia, karena sejatinya umat Rasulullah, umat manusia yang berbahagia adalah yang selalu bersyukur dalam segala aktivitasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang selawat Nabi, Ustadz Rozi dan Ustadz Said. لطائف
وشوه فلله من العين من مشهد جديدا يعز على أهل الحجاب اجتنابه يعز على أهل الحجاب اجتنابه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بالخاف غير سماؤه بها أمطرت بالخاف غير سماؤه يا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه والأوى فيك وفي فيه بما يهوى ويشاءه فؤادي يهوى ويشاءه والنور يهدي العالمين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخاف غير سماؤه بها أمطرت بالخاف غير سماؤه هو النور 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 اللهم صل على محمد sallallahu alaihi